Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik MTS kelas 8. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam, ihsan, sehingga kita bisa belajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, sekarang pelajaran daring ya untuk MTS kelas 8. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang terakhir pada kelas 8 ini, yaitu membahas tentang dinasti Mamluk. Yang sebelumnya sudah dibahas tentang sejarah dinasti Mamluk. Sekarang kita membahas tentang pemerintahan dan peradaban pada masa dinasti Mamluk. Oke, langsung saja. Pemerintahan dinasti Mamluk. Yang pertama, ada sistem pengangkatan dan pergantian pemimpin pemerintahan. Menurut Philip Hitti, ini dia menyebutkan ya, bahwa dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir adalah sebuah dinasti yang luar biasa karena dinasti tersebut dibangun oleh budak-budak yang berasal dari berbagai ras yang dapat membentuk suatu pemerintahan oligarki militer. Sehingga pola pemerintahannya itu unik. Apa sih yang dimaksud oligarki militer? Ada yang tahu teman-teman? Mungkin ada yang sudah membaca-baca. Belum ya? Oke. Oligarki militer adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan berdasarkan garis keturunan. Siapa yang terkuat maka dialah yang menjadi raja. Nah, itu sistem oligarki militer ini merupakan hasil kreativitas para tokoh militer dinasti Mamluk yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam sistem ini, suksesi pengangkatan seorang pemimpin atau sultan berlandaskan pada kompetensi atau kemampuan seseorang. Sultan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan ini dipilih dari kalangan amir. Mereka naik tahta didasarkan atas pilihan para amir. Itu yang disebut oligarki militer. Jadi pemerintahan pada dinasti Mamluk itu menganut oligarki militer. Terus yang kedua, ada lembaga dan jabatan penting pada pemerintahan dinasti Mamluk. Lembaga utama yang mempunyai otoritas tertinggi dalam pemerintahan adalah sultan, yang dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh beberapa pejabat. Seperti yang pertama, ada yang namanya Naibus Sultanah atau wakil sultan. Sebagai pembantu sultan ini, Naibus Sultanah mempunyai tugas dan wewenang untuk ikut serta menentukan keputusan-keputusan sultan, memberi gelar amir, membagi-bagikan tanah negara atau iqta untuk para amir, dan mengangkat pejabat tinggi. Ini adalah tugas dari Naibus Sultanah atau wakil sultan. Ada juga At-Tabeg atau panglima perang. Nah, At-Tabeg ini apa sih? At-Tabeg ini adalah jabatan pada lembaga angkatan bersenjata atau panglima perang pada masa dinasti Mamluk. Menurut segi bahasa, At-Tabeg itu ada dua kata. Yang pertama ada Atta yang artinya bapak dan Beg yang artinya tuan atau amir yang mengatur para putra sultan para putra amir. Kata At-Tabeg digunakan untuk menyebut satu kedudukan atau posisi panglima perang yang berkuasa
dalam mengatur politik dalam negeri. Ini yang dimaksud Atabeg, lembaga angkatan bersenjata atau panglima perang. Nah, yang selanjutnya ada wazir. Wazir ini adalah perdana menteri. Wazir adalah pejabat penting meskipun keberadaannya kurang mendapat perhatian karena wewenangnya sudah dijalankan oleh wakil sultan. Wazir mempunyai wewenang untuk membantu menangani tugas-tugas sultan dan wakil sultan. Jadi wazir ini adalah pembantu para wakil sultan atau juga bahkan sultan itu sendiri. Ini tugas dari wazir atau perdana menteri. Yang selanjutnya ada jabatan-jabatan lain kecuali wazir, atabeg, dan naib sultan tadi. Terdapat beberapa petugas khusus yang menangani kehidupan sultan sehari-hari. Misalnya ada ustader atau kepala rumah tangga sultan yang mengurusi dapur dan pesuruh istana. Nah, ini yang bagian dapurnya ya. Jadi teman-teman, kalau pada zaman dinasti Mamluk dulu, pada pemerintahannya ada pembantu yang di dapurnya sendiri itu, yang namanya ustader. Ada juga khosander atau kepala bagian penyimpanan bahan pangan. Nah, ini ada sendiri. Selain bahan pangan juga ada sandang dan kebutuhan lainnya yang diterima dari ustader tadi. Selanjutnya ada muhimdar atau petugas yang menerima para tamu atau delegasi yang akan bertemu sultan. Nah, ini tempatnya di depan istana. Juga ada dawadar atau petugas yang menyampaikan surat-surat kepada sultan dan menyediakan tinta bagi sultan untuk menandatangani surat-surat. Itu ada tugas dawadar. Itu ada beberapa jabatan lain seperti perdana menteri, panglima perang, dan wakil sultan tadi. Ini adalah runtutan atau urutan dari lembaga pemerintahan pada masa dinasti Mamluk. Jadi lembaga pemerintahan tertinggi ini dipegang oleh sultan. Sultan tadi ada lembaga-lembaga di bawahnya. Yang pertama ada wakil sultan atau naibu sultanah, ada atabeg, juga ada wazir, dan masih banyak lainnya seperti pesuruh-pesuruh tadi. Selanjutnya ada perluasan wilayah kekuasaan. Pada awalnya kekuasaan dinasti Mamluk dibangun di wilayah Mesir. Terus selanjutnya ada perluasan wilayah kekuasaan. Pada masa awal berdirinya dinasti Mamluk, jadi wilayahnya itu hanya di Mesir saja. Tetapi setelah lama-kelamaan kekuasaannya itu semakin luas, bukan hanya di Mesir. Perluasan wilayahnya seiring dengan perannya sebagai benteng umat Islam dalam menghadapi kekuatan bangsa Mongol, pasukan salib, dan juga orang-orang Nasrani di sekitar Mesir. Jadi dulu itu dinasti Mamluk awalnya berdiri itu di Mesir, tetapi setelah lama kelamaan kekuasaannya itu semakin merambah-rambah ke daerah-daerah sekitarnya. Terus selanjutnya ada peradaban Islam pada masa dinasti Mamluk. Sebagai dinasti yang mempunyai pengaruh besar bagi umat Islam, dinasti Mamluk tidak hanya membangun kekuatan militernya saja, tetapi juga membangun peradaban yang dapat mengharumkan umat Islam, khususnya di daerah Mesir. Berikut ini sekilas hasil peradaban yang berhasil dibangun oleh dinasti Mamluk. Banyak sekali peradaban yang berhasil dibangun oleh dinasti Mamluk. Yang pertama itu ada ilmu-ilmu keislaman. Banyak tokoh yang berhasil menorehkan namanya pada ilmu-ilmu keislaman dinasti Mamluk. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah, yang dikenal sebagai reformer pemikiran Islam yang bermadhab Hambali. Yang kedua ada Jalaluddin Asyuyuti dengan karya monumentalnya di bidang ulumul Quran, yaitu Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Yang ketiga itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang termasyhur dalam bidang penulisan ilmu fikih dan hadis. Ini adalah beberapa tokoh pada bidang ilmu-ilmu keislaman. Selanjutnya pada bidang ilmu-ilmu semesta atau ilmu alam. Meskipun dinasti Mamluk adalah dinasti yang dibangun oleh kaum budak, tetapi perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat besar sekali. Jatuhnya kota Baghdad sebagai pusat iptek dunia
menyebabkan sebagian ilmuwan melarikan diri ke Mesir sebagai wilayah yang dianggap aman. Oleh karena itu, pada masa dinasti Mamluk, ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengalami kemajuan yang sangat besar. Adapun ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu antara lain adalah ilmu agama, ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, arsitek, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa tokoh dari beberapa bidang ilmu. Yang pertama itu ada ilmu sejarah dengan tokohnya Ibnu Kholikan, Ibnu Tagribirdi, Abu Al-Fida, dan Ibnu Khaldun. Nah, itu adalah tokoh-tokoh ilmu sejarah pada dinasti Mamluk. Yang kedua ada pada bidang ilmu astronomi. Tokoh-tokohnya itu adalah Nasiruddin Al-Tusi dan Abu Al-Faros Al-Ghibni. Dua itu. Selanjutnya ada pada bidang kedokteran. Tokohnya adalah Ibnu Nafis yang dikenal sebagai penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Nah, ini adalah tokoh penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Itu Ibnu Nafis. Karyanya itu Syarh Tashrih Al-Qanun yang memaparkan konsepsi yang jelas tentang fungsi paru-paru sebagai sirkulator darah. Ada juga tokoh yang namanya Abdul Mukmin Dimyati, itu seorang dokter hewan yang menulis buku Fadl Al-Khail atau yang artinya keunggulan pasukan berkuda. Itu adalah beberapa tokoh ilmu pada bidang kedokteran. Yang selanjutnya ada psikoterapi. Nah, psikoterapi yang dirintis oleh Ar-Razi dikembangkan oleh Al-Jumai di Mesir. Dia mengarang buku Al-Irsyad li Masalih Al-Anfis wa Al-Afsad atau petunjuk untuk kesehatan jiwa dan raga. Tokoh psikoterapi. Selain ilmu-ilmu semesta dan ilmu keislaman, juga peradaban dinasti Mamluk itu berkembang di sektor ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan negara-negara mancanegara, bahkan dengan negeri-negeri Kristen Mediterania, meskipun terdapat kebijaksanaan pemerintahan yang anti-Kristen, misalnya membuat perjanjian perdagangan dengan yang anti-Kristen, seperti perjanjiannya James I. Dengan jatuhnya Baghdad, Kairo menjadi jalur perdagangan sebagai contoh adanya kerjasama dengan Charles dari Anjou, yaitu Raja Sisilia. Kairo menghubungkan jalur perdagangan dari Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Juga untuk mendukung kelancarannya dalam sektor ini, ia memperbaiki sarana dan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat, terutama antara Kairo dan Damaskus. Ketangguhan angkatan lautnya sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Dalam sektor pertanian, pemerintahan mengambil kebijaksanaan pasar bebas kepada petani. Artinya, petani diberi kebebasan untuk memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Itu adalah kemajuan peradaban pada sektor ekonomi. Juga pada fisik, perekonomian dinasti Mamluk yang kuat mendorong pendirian bangunan-bangunan yang indah dan megah, sehingga dinasti ini betul-betul mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Banyak arsitek didatangkan ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Masjid-masjid itu dibangun dengan kubah-kubah dan menara-menara yang indah. Mosaik-mosaik yang indah dan lengkung-lengkung bangunannya itu sangat indah sekali. Karena yang semuanya menunjukkan perkembangan seni dan kerajinan saat itu. Itu adalah fisik atau bentuk bangunan dari peradaban dinasti Mamluk. Yang selanjutnya ada kemajuan peradaban pada bidang seni. Dinasti Mamluk dikenal sebagai perlindungan seni kaligrafi, terutama hiasan Al-Quran. Kaligrafer ternama pada masa dinasti Mamluk ini adalah Muhammad ibnu Al-Wahid, yang pada tahun 703 Hijriah
atau 134 Masehi meninggalkan salinan Al-Quran yang unik dalam tulisan Sulus. Muhammad ibnu Sulaiman al-Muhsini, Ahmad ibnu Muhammad al-Ansori, dan Ibrahim ibnu Muhammad al-Khobbas. Ada juga Abdul al-Rahman ibnu al-Syaykh, tersohor karena menyalin kitab Al-Quran yang paling besar. Panjangnya itu lebih dari 2 meter, ditulis dengan menggunakan pena bambu dalam waktu yang singkat, yakni cukup 60 hari. Sangat singkat sekali, sekitar 2 bulan. Ini adalah kemajuan peradaban pada masa dinasti Mamluk. Itu teman-teman pemaparan dari saya tentang pemerintahan pada masa dinasti Mamluk dan juga kemajuan peradaban pada masa dinasti Mamluk. Semoga teman-teman di sini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.